Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat mengamankan seorang perempuan berinisial AR 37 tahun, Kampung Cipetir, Kabupaten Purwakarta usai melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya. Dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Jateng melaksanakan upacara gelar pasukan Ops Mantap Raja Candi 2024 sebagai langkah nyata Polda Jateng untuk pemilu aman dan kondusif. Kapolres Binjai memimpin jalannya serangkaian simulasi plotting pengamanan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 untuk cabang olahraga gulat di wilayah hukum Polres Binjai. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 3 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Lido, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat mengamankan seorang perempuan berinisial AR 37 tahun, Kampung Cipetir, Kabupaten Purwakarta, usai melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya hingga meninggal dunia. Awalnya peristiwa tersebut dianggap sebagai kecelakaan. Namun usai pihak kepolisian dari Polres Purwakarta melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ibu kandung korban berinisial AR akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Kapolres Purwakarta AKBP Lili Ardiansyah mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 9 Agustus 2024 di Kampung Cipetir, Kabupaten Purwakarta. Ibu kandung korban ini tega memasukkan anak perempuannya berinisial AA yang masih berusia 3 tahun ke dalam sumur yang berisi genangan dikarenakan merasa kasihan melihat kondisi anak kandungnya yang telah lama menderita penyakit hidrosefalus. Kini ibu kandung korban beserta barang bukti satu pasang pakaian anak telah diamankan di Mapolres Purwakarta untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman kurungan selama 15 tahun. Sementara untuk korban saat ini sudah dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat di Kampung Cipetir RT 8 RW 7 Kelurahan Liung Gunung Kecamatan Teret Kabupaten Purwakarta dengan cara saudari AR, ibu kandung korban ini memasukkan anaknya yang bernama saudari AA ke dalam sumur yang berisi genangan air dikarenakan saudari AR ini merasa kasihan melihat kondisi anak kandungnya yang telah lama menderita penyakit hidrosefalus. Dan selama 3 bulan terakhir, korban selalu mengalami kejang-kejang. Kemudian saudari AR duduk di pinggir lubang sumur selama kurang lebih 5 menit. Lalu saudari AR ini pergi menjauh untuk menenangkan diri dan pelaku merasa khawatir apabila ada orang yang melihat setelah mendorong anaknya ke sumur tersebut. Kami kemudian melakukan banyak kegiatan terkait dengan pengembangan dan juga koordinasi dengan saksi ahli dan juga dengan kejaksaan. Awalnya ini diduga kecelakaan, namun setelah kita dalami ternyata ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Satreskrim Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan seorang pria usai melakukan tindak pidana KDRT terhadap istri siri dan anak kandungnya sendiri. Akibat perbuatan ini, anak kandung pelaku tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit.
Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Jojo Sutarjo menjelaskan, penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak kandung dan istri sirinya ini dilakukan pelaku dengan menendang dan memukul kedua korban. Ibu korban kemudian mendatangi Mapolres Bangka Selatan untuk melaporkan anak kandungnya meninggal dunia akibat dianiaya oleh ayah kandungnya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak kandung dan istri-istrinya karena kesal uangnya sering hilang di rumah. Sementara itu, atas perbuatan pelaku dikenakan pasal berlapis atas dasar 2 laporan yang dilaporkan oleh istri siri serta ibu kandung korban. Motif awal diduga pelaku marah-marah terhadap kedua korban ini kecurigaan karena yang pertama adanya merasa kehilangan uangnya. Kemudian menanyakan, namun demikian tidak mendapatkan kepuasan sehingga melakukan pemukulan terhadap istri siri dan anak kandungnya. Polres Serang menangkap 2 orang pelaku spesialis pencurian hewan ternak yang juga merupakan residivis yang sudah 5 kali melakukan pencurian di 2 kecamatan di Kabupaten Serang. 2 pelaku spesialis pencurian hewan ternak yang sering beroperasi di wilayah Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang dibekuk Satuan Satreskrim Polres Serang. Kedua pelaku berinisial SA alias Sadrun 40 tahun dan OP 30 tahun. Keduanya merupakan residivis dan sudah 5 kali melakukan aksi pencurian hewan ternak yang akhirnya berhasil ditangkap saat polisi sedang berpatroli malam hari. Keduanya ditangkap usai polisi mencurigai aksi keduanya saat sedang membawa bronjong pada malam hari menggunakan sepeda motor di wilayah Kecamatan Kragilan. Saat diperiksa ternyata polisi menemukan 2 bilah kunci letter T, alat untuk membuka kunci kandang di dalam saku salah satu terduga pelaku dan langsung menggelandangnya ke Mapolres Serang. Modus kedua pelaku ini yakni masuk dengan cara memanjat pagar kandang kambing dan kemudian membawa 4 ekor kambing yang nantinya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah per ekor. Namun belum sampai dijual, polisi berhasil menangkap 2 pelaku spesialis pencurian hewan ternak beserta 1 penadah. Kronologis penangkapan 2 orang pelaku tersebut pada saat tim Resmo Polres Serang melakukan patroli di daerah Cisaid, kemudian melihat ada 2 orang tersebut dengan membawa ronjong. Kita berhentikan, kita periksa dan di dalam sakunya terdapat 2 buah kunci T dan 1 buah senter. Dari hasil interogasi tersebut, pelaku tersebut mengakui bahwa telah melakukan pencurian 4 ekor hewan ternak. Kemudian kita interogasi kembali bahwa hewan ternak tersebut telah dijual kepada penadah dengan harga 2 juta rupiah dan baru dibayar 1 juta. Kini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolres Serang. Atas perbuatannya ketiga pelaku, masing-masing 2 pelaku pencurian dijerat pasal 363 dengan hukuman 7 tahun penjara, sementara seorang tersangka lainnya dijerat pasal 480 untuk penadah hewan curian dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Polres Serang, Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pasca longsor yang terjadi di kilometer 8 jalur Kebun Kopi, Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, sebanyak 4 alat berat diturunkan untuk membersihkan sisa material longsor di lokasi. Assalamualaikum dan selamat sore, salam. Hingga saat ini perkembangan pengejaran pembersihan material longsor berupa tanah dan bebatuan pasca longsor di kilometer 8 jalur Kebun Kopi, kawasan Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Sementara dikerahkan 4 alat berat yakni 2 unit eskavator dan 2 unit loader. Sementara itu untuk info lalu lintas diketahui sempat terjadi kepadatan antrian arus lalu lintas sekitar 1,5 km baik di kedua sisi, dari arah Palu maupun Parigi dan sebaliknya. Satlantas Polres Parigi Mautong mengerahkan 7 orang untuk melakukan pemantauan pengerjaan pembersihan material longsor. Sementara warga dan pengendara yang melintas diimbau untuk tetap bersabar dan berhati-hati saat melintasi lokasi. Estimasi waktu pengerjaan pembersihan diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam, mengingat material longsor yang cukup banyak, serta kondisi bukit atau tebing yang masih labil dan terus terjadi peruntuhan material longsoran.
Pemirsa, dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Jateng melaksanakan upacara gelar pasukan Ops Mantap Raja Candi 2024. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.